mandikanlah dirinya dengan air dan daun bidara, serta kafanilah dengan kedua lembar pakaiannya, dan jangan kalian tutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertabiah. Hadis riwayat Muslim. Cerita dalam film ini kita akan berfokus kepada keluarga Ibu Siti bersama anaknya yang bernama Olela. Ibu Siti adalah seorang yang berprofesi sebagai tukang pemandi jenazah. Profesi tersebut sudah turun-temurun sejak dari nenek mereka terdahulu. Dan kini dia sedang mengajarkan cara memandikan jenazah tersebut kepada Lela. Pada saat itu untuk pertama kalinya, Lela diajarkan memandikan jenazah seorang perempuan, salah satu warga di sana yang baru saja meninggal dunia. Lela yang baru pertama kali melakukannya dibuatnya sangat ketakutan, di mana dia melihat jenazah itu dikerumuni oleh banyak belatung. Tak hanya itu, di beberapa bagian tubuhnya terlihat juga banyak luka sayatan. Ibunya berkata, apapun yang terjadi dan melihat sesuatu yang aneh ketika sedang memandikan jenazah orang lain, Lela tidak boleh memberitahukannya kepada siapapun. Cukup itu menjadi rahasia antara Lela dengan jenazah. Lalu, di sini kita juga diperkenalkan kepada ibu-ibu yang menghadiri acara hajatan Ibu Ida. Mereka adalah Tuti, Ana, Siti, dan juga Terry. Diketahui kalau Siti, Tuti, dan Ana tidak mempunyai suami alias para janda. Terkecuali Ibu Terry yang sampai saat ini belum menikah. Namun saat dalam acara pesta itu sedang berlangsung, Ibu Ida merasa ada sesuatu yang aneh. Siti sempat melihat Ibu Ida bertingkah aneh. Merasa curiga, dia pun mencoba mengikuti Ibu Ida dari belakang. Ibu Siti yang melihat dari kejauhan merasa adanya firasat buruk yang akan terjadi kepada Ibu Ida. Diketahui kalau Ibu Siti dan juga anaknya Lela mempunyai kemampuan bisa melihat pertanda buruk yang akan terjadi. Tidak terima kasih waktu Si berpamitan pulang dengan Ibu Ida. Sebenarnya dia melihat pertanda buruk itu, namun dia tidak ingin membuat Ibu Ida merasa cemas. Apalagi ini adalah pesta hajatan cucuna. Siti memilih tidak memberitahukannya dan berharap pertanda buruk itu tidak benar. Ibu Siti mempunyai dua anak, yaitu Lela dan Arif. Anak yang paling kecil, Arif sendiri berprofesi sebagai seorang tukang yang bisa mengerjakan apa saja jika ada warga di sana yang membutuhkan bantuannya. Kebetulan pada hari itu, dia mempunyai pekerjaan untuk membetulkan genteng kontrakannya Rika, seorang wanita pendatang yang kebetulan ngekos di daerah tersebut. Dan sepertinya Arif juga senang bisa membantu Rika. Apalagi Rika terlihat memang mempunyai paras cantik. Pada malam harinya, ketika Siti sedang melakukan sholat maghrib, tiba-tiba godaan datang mengganggu dalam sholatnya itu. Terlihat ada sosok lain yang menjadi makmum di belakangnya. Pada malam itu, Lela sempat mengatakan kepada ibunya kalau ingin mempunyai pekerjaan yang lebih layak seperti Arif ataupun teman-teman lainnya. Di saat itu juga, dia meminta izin untuk pergi keluar karena ingin belajar menjadi penata rias pengantin bersama teman-teman yang lainnya. Namun ibunya tidak setuju. Lebih baik Lela memperdalam cara memandikan jenazah. Lela sempat marah karena merasa ibunya memaksakan Lela untuk menjadi seorang pemandi jenazah. Jujur saja, sebenarnya Lela tidak ingin menjadi seorang pemandi jenazah seperti ibunya. Ibu Siti mencoba menjelaskan bahwa bukan maksud ibunya memaksakan.
Namun profesi sebagai tukang pemandi jenazah adalah warisan turun-temurun semenjak dari neneknya terdahulu. Kalau bukan Lela, siapa lagi nanti yang akan meneruskan tradisi tersebut? Di tengah perdebatan sedang terjadi, ibunya melihat bungkusan yang ada di meja makan, dan saat itu ia membukanya. Terlihat makanan itu sudah dipenuhi oleh belatung. Tidak banyak bicara, Siti tahu kalau itu adalah satu pertanda buruk akan terjadi. Dia lalu pergi dan meminta Lela untuk menjaga rumah. Ibunya sempat berkata kalau dia akan pergi ke rumah Ibu Ida. Namun saat Siti akan pergi, terdengar pemberitahuan dari masjid kalau Ibu Ida telah meninggal dunia. Ternyata pertanda buruk itu memang benar-benar terjadi. Ibu Ida meninggal dengan cara yang mengenaskan. Sementara di rumah, keanehan pun terjadi. Ada sesuatu benda dari atas genteng yang jatuh menembus kamarnya Lela. Di saat bersamaan, Ibu Siti pun pulang setelah ia selesai memandikan jenazah Ibu Ida. Namun entah mengapa, tiba-tiba ibunya terjatuh dan seperti sudah tidak ada lagi tenaga untuk bisa berjalan. Beberapa saat kemudian, bukannya istirahat, malah terlihat Ibu Siti ke belakang, lalu membakar semua bekas pakaian kotor bekas Ibu Ida. Lela sempat bertanya, apa yang sebenarnya terjadi kepada Ibu Ida. Namun ibunya langsung menyuruh Lela untuk diam dan tidak usah banyak bertanya seperti ada bisikan setan. Setelah semuanya selesai, pertanda buruk itu mulai mengarah kepada Bu Siti. Jadi ketika semuanya sudah tertidur lelap, sesosok bayangan mengerikan menghampiri dan menyerang Ibu Siti. Lalu tibalah waktu subuh. Lela terbangun dari tidurnya yang memang kebetulan dia tidur dengan ibunya. Dia dikejutkan ketika melihat ibunya sudah meninggal dunia dengan cara yang aneh. Para warga pun berdatangan dan tidak menyangka setelah kemarin tragedi itu terjadi kepada Ibu Ida, kini giliran Ibu Siti yang meninggal dunia. Walaupun sebenarnya Lela tidak sanggup memandikan ibunya, tapi itu harus ia lakukan karena tidak ada lagi yang bisa memandikan jenazah di kampung tersebut. Dalam pemandian itu, keanehan terjadi kembali. Tiba-tiba kedua mata Ibu Siti terus saja melotot dan tidak bisa ditutup, walaupun Lela sudah berulang kali mencoba menutupnya. Ketika Lela akan membersihkan mulut ibunya, Lela dikejutkan karena melihat ada sesuatu di dalam mulut ibunya. Dia begitu sangat syok karena di dalam mulut ibunya ada sebuah kawat berduri. Beberapa warga pun mulai merasa aneh dan merasa ada yang janggal atas meninggalnya Ibu Ida dan Ibu Siti. Bukankah Ibu Teri menduga kalau kematian mereka karena disantet? Pada malam harinya, ketika semua mengadakan tahlilan, teror dari sesosok mengerikan mulai terjadi kembali. Tiba-tiba lampu di masjid itu mati. Mereka menyalakan lilin dan tetap melanjutkan pengajiannya. Lela yang kita tahu, dia juga mempunyai kemampuan seperti ibunya yang bisa melihat pertanda buruk yang akan terjadi. Dari warga yang hadir di sana, Lela melihat ada sesosok lain yang ikut berkumpul bersama mereka. Tapi yang membuat Lela terheran adalah
ketika dia melihat ada yang mirip dengan ibunya. Lela berulang kali melihatnya. Wajah dan pakaiannya sama persis dengan ibunya. Lalu tiba-tiba Lela berteriak hingga warga di sana pun menghentikan pengajian tersebut. Di rumah, gangguan itu terus saja menghampiri Lela dan tidak sengaja dia menginjak kawat berduri yang entah dari mana datangnya tiba-tiba sudah ada di sana. Penglihatan sesosok arwah ibu itu adalah suatu pertanda buruk yang akan terjadi kepada Ana. Pada malam itu, Ibu Ana masih sempat berbicara dengan anaknya yaitu Bimo. Ibu Ana merasa khawatir bagaimana suatu saat nanti kalau ibunya tidak ada. Perkataan tersebut seperti sebuah pesan terakhir kepada Bimo. Ana sendiri sebenarnya sudah mulai merasakan adanya pertanda buruk itu. Ana melihat ada sesosok lain di belakang Bimo, tapi dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Dan di dalam kamar, sesuatu mengerikan pun terjadi. Bimo sempat mendengar suara teriakan ibunya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat ibunya sudah meninggal dengan bersimbah darah. Di lain sisi, Lela benar-benar dibuat ketakutan karena sebelumnya Lela melihat kalau pertanda buruk itu akan terjadi kepada Ana, dan kini pertanda itu memang benar-benar terjadi. Lela sempat menolak untuk memandikan jenazahnya karena dia benar-benar merasa sangat ketakutan di rumah almarhum. Dengan meninggalnya Ibu Ana, semakin memperpanjang deretan orang-orang yang meninggal secara beruntun. Itu juga membuat derajat sebagai posisi yang tinggal di daerah tersebut mulai merasa curiga. Kalau ini seperti ada unsur kesengajaan, bukan karena kebetulan. Beberapa kali membujuk Lela sampai Bimo sendiri yang datang meminta Lela untuk memandikan jenazah ibunya. Dan akhirnya Lela pun mau memandikan jenazah Ibu Ana karena dia didatangi oleh arwah Ibu Ana. Seperti biasa, dalam setiap Lela memandikan jenazah, akan ada sesuatu hal aneh yang terjadi. Dan di tubuh Ibu Ana pun, Lela menemukan adanya kawat berduri. Perubahan sikap terjadi kepada Arif semenjak ibu mereka meninggal. Arif lebih banyak mendiamkan diri di rumah, tapi Arif berbeda ketika dia bersama Rika. Arif terlihat ceria dan banyak bicara. Lela belum bisa memastikan kalau kematian orang-orang di sana karena sebuah santet. Namun saat dia sedang membantu Bimo membereskan rumah, Lela menemukan sebuah bungkusan yang berisikan sebuah boneka yang di dalamnya ada kawat berduri. Lela yakin kalau ini adalah sebuah santet yang membuat ibu-ibu tersebut meninggal dunia. Bimo yang mengetahui kalau Lela bisa memandikan jenazah, berharap kalau suatu saat Lela bisa memandikan Bimo ketika dia meninggal dunia. Perkataan itu seperti firasat yang buruk. Lela pun mencoba bertanya-tanya kepada warga sekitar tentang seseorang yang bisa mengobati dari santet tersebut. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan Bapak Udin yang kebetulan sedang mencari ikan. Lela menceritakan semua kejadian yang terjadi hingga Pak Udin bisa menyimpulkan
kalau kematian warga di sana benar-benar ada yang menggunakan santet. Namun siapa pelakunya masih belum diketahui. Pak Udin pun berpesan kepada Lela agar berhati-hati, terutama saat Lela memandikan jenazah. Pak Udin tahu bahwa seorang tukang pemandi jenazah itu sangat rentan terkena serangan santet. Pak Udin memberitahu beberapa benda yang harus disiapkan oleh Lela untuk melindungi diri dari serangan santet. Pada saat Lela memandikan jenazah Ibu Ana, sesosok bayangan hitam mendekatinya. Bayangan itu memperlihatkan sesuatu kepada Lela. Ternyata itu adalah Ibu Ana sendiri. Dengan adanya bukti yang ada, Bimo dan warga sepakat untuk melaporkannya kepada polisi. Dan sebagai tindakan lanjut dari kejadian tersebut, mereka menggeledah rumah Tuti. Warga tidak menyangka kalau selama ini Tuti bisa melakukan hal tersebut. Tuti selalu berpura-pura baik dan seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Hingga akhirnya dia ditangkap polisi. Tuti mengakui semua perbuatannya. Dia tega melakukan itu kepada teman-temannya sendiri karena rasa iri dan dengki. Tuti menganggap semua teman-temannya itu tidak layak mendapatkan kebahagiaan dan kemewahan yang lebih darinya. Ibu Ida yang hobi mengadakan pengajian rutin bersama ibu-ibu lainnya. Sedangkan Ibu Terry, karena rumahnya paling bagus dan juga kehidupannya mewah dibandingkan dengan yang lainnya. Sementara Ibu Ana sendiri, karena memang dia terlihat lebih cantik dibandingkan ibu-ibu lainnya. Itu yang membuat Tuti iri dan tega melakukan santet kepada ibu-ibu tersebut. Namun ada satu hal yang Tuti tidak berani melakukannya, yaitu kepada Lela. Karena Tuti tahu bahwa Lela dan ibunya mempunyai kemampuan bisa melihat pertanda buruk yang akan terjadi. Dengan ditangkapnya Tuti, warga berharap ini adalah kasus yang terakhir dan tidak akan pernah terjadi lagi kepada warga lainnya. Pak Udin berpesan agar warga lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan, dan sesama warga harus saling menjaga persaudaraan. Jangan sampai ada yang iri dan dengki yang pada akhirnya bisa membawa kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Jaga hubungan baik dengan sesama, dan jangan kita mudah merasa iri dengan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, sangat penting untuk saling peduli dan menjaga keharmonisan. Kebersihan hati dan niat baik adalah suci untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan sosial. Dua Mata Malaikat adalah kisah yang penuh dengan misteri, intrik, dan pesan moral yang kuat. Cerita ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga hati dari rasa iri dan dengki, serta pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Teror yang dialami oleh para karakter, terutama oleh Lela dan keluarganya, menambah ketegangan dan keseruan dalam cerita ini. Akhir cerita yang mengejutkan dengan pengungkapan pelaku sebenarnya memberikan sentuhan dramatis yang membuat cerita ini semakin menarik. Jangan biarkan rasa iri dan dengki menguasai hati kita, karena itu hanya akan membawa pada kehancuran.